Pemirsa, apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita BTS. Pekan lalu, CICC mengumumkan pemberlakuan program pencegahan pandemi versi musim gugur dan dingin. Hari Rabu, CICC membeberkan detail 3 pengecualian bagi warga untuk kembali ke Taiwan tanpa harus melampirkan hasil tes COVID-19, tapi harus bayar sendiri untuk tes saat tiba di bandara. Taiwan 2 hari terakhir ini kembali mencatat penambahan 7 kasus positif COVID-19. 5 darinya adalah PMA dari Indonesia dan Filipina. Semuanya tak bergejala saat memasuki Taiwan, tapi terdiagnosis positif pada tes yang dilaksanakan usai karantina. Hari yang sama, CICC juga merespons kesangsian pelanggaran UUD dari program pencegahan pandemi versi musim semi dan gugur. Atas kewajiban bagi semua penumpang pasca 1 Desember, termasuk warga Taiwan sendiri, untuk melampirkan hasil tes negatif COVID-19, CICC sekarang mendaftarkan 3 pengecualian. 1 yang berurusan darurat, termasuk untuk kebutuhan keluarga dan pengobatan. 2 yang berada di negara di mana tes tidak mampu dilaksanakan, dan 3 yang mendapatkan persetujuan khusus dari CICC untuk berdinas resmi. Warga di luar daftar pengecualian yang tidak melampirkan hasil tes akan didenda 10 hingga 150 ribu dolar Taiwan. 来不及去取得3天内的这个检验报告书，让他先登机。 Sementara itu, menanggapi laporan terdeteksinya virus corona di permukaan kemasan makanan beku dari Tiongkok, CICC melakukan pemeriksaan acak terhadap 11 jenis produk dari 4 negara. Hasilnya semuanya negatif. CICC menegaskan, meski tak berbasis sains, akan terus memantau informasi internasional menjamin keamanan produk impor. Kekurangan cadangan air telah memaksa pemberhentian suplai air tahap 1 untuk irigasi padi kawasan Chiayi dan Tainan tahun depan. Program subsidi bersangkutan juga telah diumumkan. Petani yang berhenti cocok tanam atau yang beralih untuk menanam tanaman lain akan dikompensasi 93.000 dan 82.000 dolar Taiwan per hektar. Pusat Operasi Darurat Sentral hari Rabu membuka rapat kerja, membicarakan kebijakan menangani gejala kemarau yang semakin serius di Chiayi dan Tainan, memutuskan memperpanjang waktu pengurangan tekanan air di wilayah lampu kuning dari 6 menjadi 8 jam per hari. Sementara itu, mempertimbangkan kondisi kekurangan cadangan air di Waduk Chengwen dan Ushantou, suplai air tahap 1 untuk irigasi padi diputuskan dihentikan. Dewan Pertanian juga mengumumkan program subsidi terkait. Petani yang sepenuhnya menghentikan cocok tanam atau yang beralih untuk menanam tanaman lain masing-masing dikompensasi 93.000 dan 82.000 dolar Taiwan per hektar. Meski demikian, banyak petani tetap khawatir pengaruh pemberhentian suplai air irigasi akan meluas hingga musim semi. Jumlah penderita positif COVID-19 di seluruh dunia telah melampaui 60 juta kasus dan lebih dari 1,4 juta orang meninggal. Eropa dan Amerika tetap daerah bencana serius. Jerman akan memperpanjang masa lockdown sepanjang 3 minggu, mungkin hingga Januari depan. Belgia sementara itu sudah siap-siap menjadi pusat distribusi vaksin bagi seluruh Eropa. Karena terhubung langsung dengan 4 negara Eropa, merupakan jalur transportasi penting antara Eropa dan Afrika, dan juga karena adanya banyak farmasi besar, Belgia siap ditransformasi menjadi pusat distribusi vaksin untuk seluruh Eropa dan Afrika. Sementara itu, jumlah penderita positif COVID-19 di seluruh dunia telah melampaui 60 juta kasus, lebih dari 1,4 juta orang meninggal. Menurut laporan 24 November dari WHO, dalam 1 pekan terakhir, peningkatan kasus positif di Eropa mencatat 44%, kematian 49%, tertinggi di dunia. Angka kematian di Jerman pada khususnya mencatat peningkatan besar menjadi 410 kasus pada pekan ini. Kanselir Jerman Angela Merkel mengumumkan pemberlakuan lockdown mungkin diperpanjang 3 minggu hingga 20 Desember, bahkan mungkin hingga Januari depan. Dan masyarakat di daerah padat populasi seperti perkotaan diharuskan mengenakan masker. Sekian Warta Berita BTS. Sampai jumpa.